teman-teman semua dari semuanya yang sudah berpartisipasi pada saat ini. Tentunya ini adalah jangan dijadikan sebuah ujian, jangan dijadikan sebuah siksaan. Cikal bakal mana sukses adalah dari sengsara dulu. Pak Daeng, Pak Irawan, saya tidak serta-merta bisa begini menjadi orang, tentunya di perjuangan. Saya harus berlama-lama, saya pernah di Wonorejo, saya pernah di Prigen, saya pernah di Nguling, saya pernah di Lumbang, semata-mata untuk menempuh bagaimana hidup saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Yang di blok ini bisa mendengarkan suara saya? Pak Ketua bisa mendengarkan? Ya, apa itu yang saya sampaikan? Kalau kalian ingin dihormati orang, maka hormati orang lain. Ya, ya. Baik, terima kasih. Ada sebuah lokasi yang mengasihkan di Wonorejo. Coba siapa yang tahu lokasi yang paling asik di Wonorejo? Tempat rekreasi, Sumber Penang. Hah? Ada. Kok paling? Loh, ya, harus dong. Kalau nggak tahu. Kalau tidak tahu, ya tahu. Sumber Penang. Kaliwrati. Ya, ini kata orang sih bahasa yang gelek, golek nyambe, nyare, montak nyambe, nyare berkeh ya. Beletangnya. Iya. Juga nase. Nah, ya. Jangan bilang begitu, nanti bu gurunya tersinggung, nggak ngerti. Iya. Jadi intinya alam ini saat ini bagaimana, coba sedikit luangkan waktu sedetik saja. Apa yang kalian rasakan di tempat ini? Aku mau di sini. Ada yang muni serem ngerti apa? Siapa yang gereng? Instrukturnya siapa yang gereng? Pak Daeng atau Mas Teguh sendiri yang gereng? Yang serem? Oh, apa? Instrukturnya serem-serem malah Mas Teguh. Iya. Jangan khawatir. Kalau besok biar tidak serem, saya akan menghadirkan Vanessa Angel di hadapan kalian semua. Iya. Coba bayangkan 5 detik saja apa yang kalian rasakan saat ini ketika menikmati alam seperti ini. Bayangkan bagaimana ketika kita semuanya di tempat yang asik di Jempinang, yang notabene punya histori yang luar biasa kepada Kabupaten Pasuruan dan Wonorejo pada khususnya. Bagaimana nikmat? Apa yang kalian rasakan ketika Anda ke Bromo? Bagaimana ketika Arjuno? Penanggungan? Adem, celep, ya. Nah, ini semata-mata ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita sia-siakan begitu saja. Jadi intinya, apapun yang terjadi dengan alam ini kita harus melakukannya. Dari sekian lokasi, coba saya ingin bertanya, siapa tempat lokasi mana yang paling favorit menurut kalian? Dari ketua grup ini mana? Di mana? Apa? Katariang? Sudah tutup Katariang. Hah? Pandaan, Sebani, kurang asik. Duren Sewu. Ya. Ya. Semua adalah indah. Semua adalah indah. Jadi di Pasuruan ini saat ini apa yang kita rasakan saat ini adalah suatu lokasi yang sangat luar biasa. Namun demikian tidak mudah menciptakan lokasi seperti ini. Banyak perjuangan yang harus kami lakukan. Ya. Perlu sedikit saya ceritakan, teman-teman, ini adalah para relawan ini. Mas Teguh dan kawan-kawan itu adalah relawan, termasuk saya. Mungkin yang paling tua di antara teman-teman, termasuk Pak Daeng dan Pak Irawan. Ingin menempatkan bagaimana sebetulnya alam ini berbuat baik kepada kita. Ya. Di tempat ini merupakan tempat yang namanya Wanawiyata Widya Karya. Jadi lokasi yang sudah dikasih nama oleh pemerintah, namanya Wanawiyata Widya Karya Sihijo. Sudah, nanti mau renang enggak? Mau ya? Ya, mau nemen. Jadi seperti itu. Nah, sedikit cerita, tidak mudah memang menikmati. Di situ ada banyak gunung yang hijau. Itu dulu sempat
rusak, sempat rusak dulu. Sama dengan kayak yang di Wonorejo, di Kejen dan sebagainya, sempat rusak. Ya pada akhirnya dengan kegigihan kita dan teman-teman semuanya, pada tahun 2012 kita mendapatkan penghargaan tertinggi. Apa penghargaan tertinggi dari Presiden untuk lingkungan? Apa? Sepeda? Sudah. Apa namanya? Prestasi atau penghargaan tertinggi di bidang lingkungan itu apa namanya? Kalau di sekolah itu ada namanya Adiwiyata. Kalau rollingan apa namanya? Ayo sing iso tak rokok saling cer. Mereka yang merokok menjadi protes. Ya, ketika di sini. Tapi le cangkruk di warungnya Mbak Ir, ya. Le cangkruk di warungnya Mbak Ir di terminal, bul. Ya wes, le warung Mbak Ir kale warung kita, atau warung Anda. Ada lagi sekarang yang baru ya, Pak Supirang ya. Luar biasa Wonorejo. Apa namanya? Kelompok sini? Tidak ada yang tahu? Penghargaan tertinggi bagi pengabdi lingkungan adalah Kalpataru. Kita mendapatkan Kalpataru pada waktu itu diterima oleh salah satu rekan kita namanya Pak Sugiharto, yaitu mendapat pengganti Pak SBY waktu itu. Kemudian di dalam perjalanannya lambat laun, berangsur-angsur, wajib banyak lagi lah penghargaan yang kita dapatkan. Itu semata-mata bukan karena keinginan kita, tapi bagaimana diri ini bisa mencintai lingkungan, bagaimana orang-orang lain bisa menikmati apa yang dirasakan terhadap lingkungan ini, bagaimana orang-orang bisa menikmati air, bagaimana orang bisa menikmati oksigen. Coba kalian bayangkan apa yang saat ini dirasakan oleh saudara kita yang sedang berbaring sakit di rumah sakit Bangi, di rumah sakit perut. Apa yang mereka rasakan saat ini? Ya, pakai oksigen. Berapa ribu, berapa juta yang harus dia keluarkan untuk itu. Sedangkan kalian di sini gratis menikmati oksigen. Wabi'ai ala ibrobikum atu katiban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Seperti itu. Ya, saya berani ngomong itu karena memang ada dasarnya. Coba kita pikirkan, saudara-saudara kita yang saat ini sedang berbaring sakit, megap harus dioksigen. Kita yang saat ini hanya dengan duduk manis bisa menikmati bagaimana rasanya udara yang segar ini. Ini semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, dan yang harus kita perhatikan. Coba bayangkan apabila suatu saat saudara kita yang ada di daerah Pasuruan, tidak jauh-jauh lah, di Pasuruan Timur kekurangan air. Bagaimana? Wonorejo masih kekurangan air minum? Tidak? Ya. Yang rumahnya paling jauh siapa? Yang paling ujung Lebakasari, Jatigunting ada? Mana? Lebakasari, Jatigunting. Salam ke Pak Yudi ya. Ada lagi yang mana? Yang paling jauh? Yang timur? Mana? Oh, Demungan. Demungan itu kan ikut Wonorejo. Ikut Kejayaan ya. Ya, karena Karang Jati Anyar itu yang ke timur itu ya, yang nyebrang sungai itu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana banyaknya air saat ini, ketika kita bisa merasakan bagaimana kita dengan bebas menikmati air ini, tapi apa yang kita rasakan dengan saudara-saudara kita ketika musim kemarau? Mereka sangat kesulitan air, bahkan untuk ke kamar mandi pun mereka kesulitan. Ya, coba rasakan bagaimana ketika kalian makan sekolah, bagaimana kita akan merasakan sholat, suatu kewajiban sebagai umat muslim, tiba-tiba tidak air yang dirasakan. Apa ketika kita rasakan? Ketika tidak ada air untuk melaksanakan sholat? Setawayang. Betul. Tapi bagaimana ketika kalian akan kamar mandi tiba-tiba tidak air, apa yang kita rasakan? Paniklah. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu saya berpesan, sekarang ini kita mungkin bisa menikmati apa yang kita bayangkan seketika sumber mata air yang di sini mati, sumber mata air sungai-sungai ini mati, apa yang akan terjadi dengan masyarakat Prati, Kademungan, Wonorejo dan lain sebagainya.
sampai ke daerah keraton, di daerah hulu, di daerah Semari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kering. Yang rugi siapa? Masyarakat. Semua orang akan merasakan. Bahkan tidak hanya manusia, iwak gadol pun akan menderita. Berkebun akan menderita. Lebih-lebih manusianya. Oleh karena itu, marilah. Siapa yang saat ini suka dengan sedikit-sedikit petualang? Ada? Banyak? Ngangak? Angsa? Maksudnya angsa? Oh, oh banyak. Kamu tadi konotasinya banyak. Jadi ngak. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu, jiwa-jiwa muda kalian tanamkanlah kepedulian kepada alam ini. Ada 2 ibu yang harus kita cintai. Coba sebutkan, siapa yang bisa menjawab 2 ibu ini? Siapa yang harus dicintai 2 ibu ini? Hah? Ibu guru dan orang tua. So? Ini, ayo, yang ibu mertua ini. Bu, besok yang cewek-cewek datang enggak, Bu? Ini kayak chemistry-nya kurang ini, Bu. Ini tadi yang mana tadi yang semaput tadi? Ternyata saya tanya-tanya itu, jawab barang anu gak dijawab, WDW Pak, malah semaput. Iya, jadi chemistry-nya kurang. Kenapa kamu semaput? Jawab barang gak dijawab, singi kawa. Ya, jadi 2 ibu yang harus kita lihat adalah ibu yang membesarkan kita, termasuk diantaranya ibu guru, orang tua yang mengajar kita, dan yang kedua adalah Ibu Pertiwi. Siapa Ibu Pertiwi? Ada yang tahu? Apa Ibu Pertiwi? Tahu Ibu Pertiwi tidak? Saya ketemu boleh. Tuh, anjir, kena anjir ya ini. Asem. Ya, 2 ibu yang harus kita tahu termasuk adalah orang tua kita yang melahirkan kita. Orang-orang yang berjasa, ibu-ibu yang berjasa, termasuk ibu guru, dewan guru, itulah adalah orang yang berjasa bagi kita. Saya tidak bisa menjadi gini, saya tidak bisa bersalaman dengan gubernur, saya tidak bisa bersalaman dengan bupati, saya tidak bersalaman dengan presiden kalau tanpa ada mereka. Orang tua yang melahirkan dengan kita, melahirkan saya. Ojo macam-macam dengan kedua orang tuamu, itu saya pesan. Ketika suatu saat saya dipanggil ke Surabaya, pimpinan saya kaget, kok iso kau lulus? Kok bisa kamu lulus? Saya berkeyakinan dungone wong tua wedok adalah yang paling ampuh di antara persetuhan. Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju dengan pendapat saya siapa? Silakan, tak kasih saya ketahui. 50.000 untuk kalian kalau bisa menerima dan menjelaskan dan bisa diterima oleh khalayak, saya ketahui. Ayo, selama ini saya ingin bertanya, apakah yang kita rasakan? Siapa yang berani membentak dan pernah membentak orang tua kalian, terutama ibunya? Berbuat salah kamu ya, penghargaan. Ya. Ayo jujur, siapa yang sampai kemarin membentak orang tuanya, terutama ibunya, siapa? Tidak ada? Betul? Onggun? Ya. Jangan coba-coba melawan. Saya saat ini mengerti apa yang kalian rasakan. Mungkin kalian takut ada ibu guru kalian, ada bapak ibu guru kalian. Bagaimanapun juga sak pinter-pinternya kamu, ya, sak pinter-pinternya kalian, tidak akan ada sukses di balik restu orang tua, lebih-lebih ibu. Dan saya secara pribadi meyakini itu. Ya. Seperti itu. Ayo, coba kalau kalian nggak percaya, menelamaan wong tipu.
karmah akan datang seketika. Wes, saya yakin itu sak pinter-pintermu tidak akan bisa berhasil. Siapa yang ingin jadi preman? Kalau saya ini termasuk preman. Saya ini termasuk preman. Preman. Udah lah. Oh, nyebut geng oleh pangan dari premangan. Nanti ya pasti puasa pun tetap makan. Saya preman. Saya preman adalah selingkuh. Saya suka selingkuh. Apa preman? Prejenganku mantep. Prejengan mantep ya, kayak Bu Guru, Pak Guru itu preman semua itu ya. Prejengannya mantep. Jangan dikira preman itu. Dan saya selingkuh. Teman-teman saya yang pakai baju warna hitam semuanya selingkuh semua. Mereka orang-orang selingkuh semuanya. Selingkuh adalah senang terhadap lingkungan hidup. Karena tanpa lingkungan hidup kita tidak akan bisa hidup. Jadi siapa yang tidak sependapat dengan saya, siapa yang tidak mencintai dan berani kepada orang tuanya, terutama ibunya siapa? Bener ya? Bener ya? Ucapanmu tidak hanya disaksikan saya, tetapi ucapanmu disaksikan oleh Tuhan dan Allah yang ada saat ini. Tempat ini salah satu tempat mungkin yang sedikit-sedikit banyak misteri. Pak Kusyairi itu tahu betul bagaimana lokasi di sini. Sedikit penuh misteri. Ya. Ucapan kalian tidak hanya diucapkan oleh saya dan kalian juga, tetapi ucapan kalian disaksikan oleh alam dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjanji ya, janji ya. Mulai besok berubah? Benar? Ucapan kalian disaksikan oleh matahari dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencintai orang tua kita termasuk guru kita. Yang kedua, mencintai Ibu Pertiwi. Paham ya? Yang dimaksud dengan Ibu Pertiwi ya? Ya. Ibu Pertiwi adalah bumi yang kita pijak saat ini. Begitu pula dengan orang tua. Ketika kita mengabaikan Ibu Pertiwi, maka hancurlah kehidupan kita. Yang paling terbaru adalah kemarin Pride of Batu, musibah di Batu, semata-mata karena manusia tidak mencintai Ibu Pertiwinya. Banyak lokasi-lokasi yang seharusnya untuk konservasi, tapi dipergunakan untuk lainnya. Begitu pula dengan jalan-jalan sungai yang seharusnya dilewati oleh air sendiri dirubah, termasuk di Wonorejo nggih Pak Kusyairi nggih. Lek udan banjine golek dalan dhewe-dhewe. Pak Kusyairi. Saya itu paling sumpah lek udan golek Wonorejo iki banjine kampung kabeh. Ya. Karena saya tahu persis bagaimana Wonorejo. Karena saya dengan teman-teman ini semua hafal dari semua gitu. Jadi kalau Ibu Pertiwi sudah menangis, Ibu Pertiwi sudah jengkel, maka terjadilah bencana-bencana yang terjadi seperti kemarin di Batu. Hanya hitungan detik saja habis, hanya hitungan menit saja habis, karena manusia-manusia tidak mencintai lingkungannya. Di sekolahan ada tempat sampah enggak? Saya seneng jajan siapa? Yang ke kantin? Nggak ada kantin. Nanti yang warung pinggir lapangan itu. Oh, pinggir kecamatan. Tutup. Bonde itu masih ada, Pak Kusyairi. Sudah almarhum. Oh, alhamdulillah ya Allah. Innalillahi. Karena bonde itu aku beli ada duit utang yang bonde. Nah, enggak tahu bonde. Leposoan buka. Oh coba, jangan diteruskan Pak Kusyairi masalah bonde. Nanti Pak Guru yang satunya takon gini bonde tak utang bisa dulu Pak Kusyairi. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita harus mencintai lingkungan. Di samping mencintai orang tua, kita juga harus mencintai lingkungan. Karena bagaimanapun juga penting sekali kehidupan ini tidak bisa terlepas dari lingkungan yang ada. Ya, kenapa? Mungkin bisa bergeser Bu Guru kalau mau sakit. Ambulan. Anwar, ada yang semaput mesti bedanya nih. Obatnya Anwar? Oh sudah ada. Ya. Nah, ada yang tahu Ethiopia enggak? Hah? Ada yang tahu pernah mendengar Ethiopia? Negara Ethiopia? Ya. Ethiopia
itu adalah sebuah negara dulu yang kaya raya dengan potensi alamnya. Tetapi karena keserakahan manusia, karena kerakusan manusia, maka Ethiopia menjadi sebuah negara yang miskin yang disebabkan oleh kerusakan alam. Ya, seperti itu, ya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada semuanya, siapa yang mungkin sering suka di kantin atau di mana ya? Kalau jajan di depan kecamatan itu ya, warung itu bukan? Di mana itu? Oh, iya. Lah itu gue beci entek telu di warna siji ngono ndak? Biasanya anak-anak SMA, SMP itu lek tuku beci telu ngomongin loro. Ada nggak yang seperti itu? Nabi. Ini pengalaman pribadi saya. Ya, ojo ditiru. Makanya kalau kalian sudah melakukan itu kemarin saya pernah mendengar sebuah ceramah itu ditak balik no duwe 5.000. Saya berniat sodako atas jajan yang dulu 3 saya bilang 2. Itu gimana Pak Guru, hukumnya Pak Guru? Iya haram, makanya jangan ditiru ya. Cukup saya saja yang menanggung dosanya, kalian jangan ya. Cukup saya saja, kalian jangan. Tak usah norok todus. Iya, jadi seperti itu ya, jangan lakukan mulai saat ini, disaksikan oleh alam. Kalian harus berjanji, harus berubah. Tadi begitu saya datang awal kali itu, wah barise pertukara carit, tapi dalam waktu sekian menit kalian sudah bisa berubah gerakan-gerakan yang sempurna. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tepuk tangan untuk Pak Irawan, instruktur kita Pak Daeng, tepuk tangan. Mudah-mudahan yang mereka sampaikan bisa terus melekat di pikiran Anda dan melekat dari kita semuanya. Yang pada akhirnya kalian harus berjanji membikin sejarah. Ini angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2000? 2006. Memang kamu SLB? 2000 berapa? 2021 sampai 22. Bikin sejarah hidup di MTS 4 Pasuruan. Iya, itu sempat ya. Bikin sejarah bahwa siswa-siswi angkatan tahun 2021 2023 menjadi terbaik. Setuju? Bikin sejarah yang terbaik. Angkatan ini lulusan Manawiyata Widya Karya Sijo menjadi yang terbaik. Setuju? Generasi yang mencintai lingkungan. Setuju? Generasi yang mencintai Ibu Pertiwi. Setuju? Generasi yang mencintai ibu gurunya. Setuju? Generasi yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatannya untuk mencintai lingkungan. Setuju? Baik, terima kasih. Karena menurut saya tidak akan sukses segala sesuatunya kalau kita tidak punya komitmen yang luas. Nah, kembali kepada alam, ya. Ada yang tahu kali ini enggak? Sungai tahu enggak? Sungai ini adalah hulu halah. Bukan. Kalau hulu itu gandengannya hilir. Ini adalah paling ujung di Kabupaten Pasuruan, dan sumber mata airnya mungkin kalau ada waktu nanti bisa kita jalan-jalan ke gunung. Mas Teguh ada penanamannya dari Bos? Enggak ada ya. Lawan tak aja ke sana biar nanti kalian nanam semua. Ini tanam pohon apa namanya? Pohonnya dikasih nama masing-masing. Nah, seperti ini, tahu ya Kak? Apa namanya? Hah? Aku mau muni ke atas Bang Sob. Di dalam hati kecil saya, di telinga saya sedikit gubuk ini tadi kerungu muni ke atas sopo kebacut le. Bukan ke atas sayang. Syukur ya. Ingat ya. Di balik senyummu terpesona gadis-gadis yang menantikan ketipanmu. Untung ini
Sidikan adalah siji sama cowok cewek ini paling kan delok aku delok rono kabeh. Iya. Nah, ini Cijo menyediakan bibit gratis, tidak hanya 1-2 pohon saja, sudah ratusan pohon yang sudah kita sumbangkan, termasuk kemarin ke Jempinang itu juga. Ini salah satu tanaman yang paling banyak dibutuhkan air adalah salah satunya adalah tanaman sukun ini. Ya. Paling kamu tahunya sukun itu sukun goreng, gedang sukun dulu ya. Kakek rupo. Tadi yang tahu ini sukun itu siapa? Yang blok sini yang tadi angkat tangan siapa? Yang tadi bilang sukun pertama kali siapa? Mana siapa? Siapa tadi? Ya, berbenang itu kita yang tanam. Waktu itu Pak Camatnya masih Pak Camat Sugeng Haryadi. Ya. Siapa tadi? Enggak, saya tadi mendengar siapa tadi yang menjawab sukun? Siapa tadi siapa? Kamu. Loh kenapa? Kamu bener kenapa kok takut berdiri? Bawa metodus. Takok bisa apa? Dia pada orang ngawe takok. Enggak tadi siapa? Tadi yang menjawab. Kamu ya kamu, ayo beri mas. Tak kasih aja, silakan diambil mas. Tanamannya silakan diambil. Kau pilih yang mana? Ya, diambil. Ini adalah pemberian saya. Sukun ini kak, saya ini mas, biar mas. Kita bikin segini. Ini sudah hampir 2 tahun lah. Penuh perjuangan kami ini, ya. Tanaman ini ini tanaman salah satu tanaman yang kami peruntukkan untuk sumber mata air. Jadi sumber mata air biar bagus, termasuk yang di Jempinang itu kami pun menanam ini biar masyarakat menikmati airnya, kemudian masyarakat juga bisa menikmati buahnya. Ya, jadi ini tanaman ini bisa untuk bagus untuk sumber mata air. Oleh karena itu sukun ini, siapa namanya? Ya, Bu Guru. Sukun ini akan diganti menjadi tanaman pohon satrio, Bu. Ditanam di sekolahan. Jadi, kenapa kamu kok takut sekali? Kenapa? Sorry. Di bawah, di sini, wali pohon namanya. Ini sudah diakui gubernur, bahkan sudah saya kirim ke Jakarta. Setiap orang yang menanam di sini, sukun itu akan diganti menjadi namanya satrio. Loh. Wah ini, kamu berkecil hati ya? Jangan kamu keliru dole, keliru. Di bawah ada tanaman bambu itu yang nanam Menteri apa ya kalau Menteri Pelancongan. Kalau di sini itu namanya Menteri Pemuda dan Pariwisata. Kalau di bawah di Malaysia itu namanya Menteri Pelancongan. Itu dengan bangganya disebutkan tanaman ini adalah tanaman Menteri Abdul Rasad. Lah kamu orang Indonesia mau saya ekspos ini, nanti saya ekspos Bu ke Kementerian Kehutanan dan juga ya Mas Dra, tolong diabadikan ya. Mbak Elok ada kamera, kalau tidak ada saya bukan kamera ya. Tanaman ini kamu tanam di mana? Di sekolahan? Ojo di sekolahan, terlalu sempit sekolahan pun aku bikin teh. Ya, kamu masih ragu. Ketika namamu saya cantumkan menjadi sebuah pohon satrio. Di atas sana ada berapa Mas Hendra? Banyak sekali pohon yang ditanam oleh pejabat-pejabat negara. Itu ada tanaman beringin, bukan lagi nama beringin, tetapi nama-nama orang-orang situ. Dan kamu adalah salah satu orang yang terpilih. Kudune bangga. Ayo. Harusnya bangga. MTS Purworejo bisa menanam pohon satrio di dalam radius sini. Yang disaksikan tidak hanya orang Pasuruan saja, tapi orang luar negeri juga memandang pohon satrio. Setuju? Ya. Oke, silakan tanaman ini ditanam di tempat yang bagus ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kamu kalau ini hidup, maka sodako ketika kamu meninggal, ketika kamu mati pun kamu bisa menikmati hasil tanamannya. Apa yang kamu rasakan? Karena kamu sudah bersedekah sumber mata air dan oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Betul?
settingannya Hah? bisa dimatikan. Tapi jangan sampai mati pohon satrio. Jangan turun ditimbang Ya. Pak Lukman. Oke ya, Nggak apa-apa. paham? Ya, jadi pohon ini adalah tanaman yang kami rekomendasikan untuk kegiatan lingkungan dan penyelamatan sumber mata air. Pohon sukun ini akan menjadi nama pohon satrio. Mudah-mudahan ini bisa bertemu dengan baik, yang pada akhirnya satrio akan menyumbangkan air dan oksigen untuk manusia yang lainnya. Terima kasih. Monggo, monggo dulu. Bawa. Loh, iki jarang-jarang ngomong oleh hadiah tanaman, kamu dikasih tanaman gratis malah nggak mau. Oke, thank you. Matur nuwun. Menurut kalian yang paling meleset apa? Meleset apa? Meleset bahasa meleset apa? Petakilan apa? Jahil apa cengkre itu siapa? Ada? Jainul, mana Jainul? Mana Jainul? Oh. Fadil cuma 2, Jainul 16. Jainul maju. Mana? Oh yang lain. Nafis, mana Nafis? Ayo sini. Ini ayo. Salam mas. Kenalkan Alia Dusaris. Mana tadi? Jainul. Kenalkan mas. Doni Damara. Ya mas. Kamu pilih yang mana? Yang besar atau yang kecil halamannya? Ya. Pohon apa? Ya sini. Kamu pilih yang mana? Sukun. Ya. Sukun. Sokon. Jangan diteruskan ya. Cukup sokon saja. Ya. Siapa namanya? Nafis. Kamu mau tanam di mana, Le? Di mana? Lalu mana? Mau tanam di sini. Kak Sukir, sama ini sok aja. Ngeteno ada iki nandur cak sawit iso ya. Ya. Tadi carikan tempat di dekat Mbak Singolastri ya. Nah, sebentar. Kamu terlalu lebay. Mbak Singolastri itu salah satu prajurit Mojopahit yang membuka alas di sini. Di sini. Dulu kan Mojokerto kan Mojopahit kan ya Pak, dikalahkan oleh siapa Mojopahit? Baim. Ya Allah. Mojopahit dikalahkan oleh Baim iki piye? Mbah. Jadi Mojopahit itu kalah ya ketika peperangan, maka prajurit Mojopahit lari ke Tengger dan ke Bali. Salah satunya Mbah Singolastri itu menetap di sini. Nah, kenapa itu? Dulu kami tidak percaya. Ternyata Mbah Singolastri itu merupakan salah satu prajurit Mojopahit yang menjaga daerah sini, yang mengamankan daerah sini. Makanya di daerah Bromo dengan orang Bali itu sama, agamanya sama. Dan saya saban hari di sana. Itu. Ojo takut. Oke, besok diantarkan Mas Sukir. Mas Sukir ya, janji ya. Gampang. Kore WCW sebut jadi aku, oke? Ya. Oke. Tanaman sukun, Tasukir akan dinamakan pohon nafis. Kemudian yang dua ini apa namanya Mas? Sama tadi namanya Mas? Saya kepingin lihat ketamananmu Mas, coba Mas. Wah, bahaya ya itu. Ini jalan-jalan playboy kelas aneh ini ya. Ini ada tanaman apa ini? Pinus ya. Pinus ya. Diganti namanya pohon Jainul ya. Loh. Ya. Kamu tanam di sekolah Pak Guru, ini bisa direkam nggak ditanam di sekolah Pak Guru sebagai pohon perindang Pak Guru? Karena ini cukup bagus Pak untuk sekolahan ya. Oke. Mudah-mudahan pohon ini bisa manfaat dan saya yakin ketika pohon ini bisa tumbuh dengan baik dan ketika kamu suatu saat dipanggil oleh Allah, maka kamu bisa bersedekah oksigen ya. Jangan sampai mati ya. Oksigen maksudnya tanamannya ini mati ya, cukup gemeter loh. Takutnya malaikat ya. Ini oke.
Silakan diambil. Ini nanti tamu sekolahan. Ayo Mas, nanti diambil. Oke, terima kasih. Mbak Ella bisa diambil fotonya Pak. Ini Mbak, sini dulu Pes. Belum. Nanti kamu tak kenalkan sama ini loh, Tante Ella loh. Tante. Ayo diabadikan dulu Pak. Ya Pak. Diabadikan dulu namanya. Semangat. Semangat loh. Mau lingkungan. Ya, semangat. Oh. Kesal kok. Ya Pak. Thank you. Ya, oke, teman-teman silakan kembali ke habitatnya masing-masing. Rumahnya yang paling jauh di ujung barat siapa? Rebono? Ada Rebono? Nggak ada. Yang paling jauh tadi siapa? Lebak. Tadi siapa Lebak tadi? Sikono paling aja wis. Kamu. Yang ini. Sini. Yang blok sini. Oh, sini sudah. Ini belum kebagian ini. Ayo Mas. Saya tahu kenapa dia malu. Soalnya sepatunya anyar. Loh, ini tadi siapa ini yang belum ngambil ini? Loh, ini siapa tadi? Sudah. Sini. Yang ketua OSISnya siapa ini? Ketua OSIS? Ada. Oh besok. Sebentar. Saya tadi apa tadi? Lagu itu besok. Selamat pagi itu Madura apa? Saya masih ada dapat WA dari teman. Bos, selamat pagi itu bahasa Madura apa Bos? Apa Mas? Selamat pagi nih bahasa Madura apa? Enggak nih, teman. Masa ono selamat lagu loh Mas? Apa? Selamat pagi itu apa? Tak ada. Lah terus apa? Lah isu apa? Kan assalamualaikum, selamat siang. Loh, selamat pagi. Saya tanya selamat pagi apa? Ono ta selamat betul-betul ngono iku. Wah, enggak ono, tak ada. Nah, kalau ini mobil ini namanya Naprak. Nah, kalau ini mobil mundur. Motor bahasa Indonesia. Motor saya kenyorotan dulu. Kan kalau ketabrak kan ada ya. Kalau ketabrak ada. Tapi kalau kemundurannya apa nanda ya? Bahasa mundurnya apa Mas? Apa ini? Oh soalnya bahasa Indonesia. Mobil saya kemunduran. Yes. Coba lagi tanyakan di Pak Guru atau Bu Guru bahasa Indonesia ya. Kolaborasi gue sih bener gak bener kolaborasi. Iya, sini Mas. Tadi ada lagi rumahnya yang dekat dengan Sungai Pelang, yang tadi di Karanganyar siapa? Demungan. Ini Mas. Ini kayaknya pernah kesini ya kamu ya? Oh iya, saya ingat. Ini, oh iya. Tanggone Pak Jen kan ya? Penanya Pak Jen kan ya? Iya, oh iya. Saya masih ingat ini. Bukan, ya. Penanya Pak Jen bukan ya? Kan penanya Pak Jen, bukan? Apanya? Tretannya? Rakyatnya. Oke, ini saya kasih hadiah. Silakan ditanam. Siapa tadi? Namun ambil. Akbar 1. Ini tanam di sekolahan ya, yang ini. Nah ini apa namanya ini? Apa namanya? Orang lingkungan harus tahu ini namanya apukat. Ya. Joro sirso, joro jus apukat toh ae. Kalau itu jus apukat, kalau itu apukat susah ini. Ya, dirawat ya di rumah ya tanam ya. Ini nanti pohon apukat diganti namanya menjadi pohon akbar ya. Mudah-mudahan manfaat. Gara-gara ini Akbar bisa naik gaji. Amin, diaminkan. Namanya Nabi. Kenapa demikian? Akhirnya kan banyak bijinya. Akhirnya Akbar sukses menjadi penangkar bibit unggul apukat dan jadi jerakan apukat. Akhirnya amin. Setuju enggak? Belum enggak? Oke, terima kasih. Di bawah, silakan. Mas, kamu siapa Mas?
Wajar, jangan nanti ditanam dengan baik ya. Apa jadi kamu muda? Demungan apa? Kedung Sari ya? Bukan ya? Blok dusunnya apa? Dusun Kedemungan, Kejayaan. Oh ya wis, ditanam dengan baik ya. Diganti pohon apukat menjadi pohon Maulana. Oke? Ya, sama kayak Akbar, karena biji apukat bisa menjadi orang terkenal. Amin, terima kasih, silakan di bawah. Oke, terima kasih. Oke, ini satu pohon ini saya rekomkan untuk di siapa ini yang mewakili untuk ditanam di sekolahannya? Siapa? Iki kalau belas iki. Oh, iki lo malu-malu kucing ya. Lu anteng ya. Lah, kamu nggak ingin kenalan sama cewek iki ya? Tuh, handsome lo. Handsome. Ya, tahu handsome ale? Tahu handsome? Kata handsome dia ganteng le. Di Mabung kan ada? Oh, rumahnya Klobut. Klobut itu Pak Sakroni ya, Pak Kadesnya. Iya. Kedung Sari Demungan, Prati. Oh, teman Pak Mudin ya. Oh iya, teman Pak Mudin. Ya, itu tanam. Tolong ya nanti tanam dengan baik ya. Tolong disampaikan ke gurunya. Ini nanti ditanam di sekolahan ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Satu hal yang terpenting ketika kita ingin dijaga alam, maka kita harus menjaga alam. Ketika kita ingin dihormati orang, maka hormati orang lain. Terima kasih untuk 4 orang yang sudah tidak memperhatikan saya. Terima kasih atas dukungannya. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Ngono kepingin jadi wong sukses. Ternyata dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Ya toh, tepuk tangan untuk mereka berempat. Ya. Ya. Jadi kalau kamu harus bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang lain, maka apa yang kamu ceritakan bisa tercapai. Ya. Ada lagi yang mungkin ingin disampaikan, ingin curhat-curhatan? Hah? Panitia, panitia bagaimana? Belum waktunya. Jatah saya kan sampai jam 11. Masih ada waktu 2,5 jam untuk menikmati wajah ganteng saya. Iya, menghayal ya Mas. Karena siapa menyenam bujang kau ganteng, dia orang mabuk aja. Ya, satu hal yang terpenting, tolong diingat-ingat, hargai orang lain, hargai waktu kalian. Tidak ada yang instan di bumi ini, tidak ada yang mudah di bumi ini untuk menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, monggo kalau adik-adik suka dengan lingkungan ya, jangan bosan-bosan, terutama untuk membuang sampah pada sungai. Siapa yang biasa suka membuang sampah ke sungai? Soalnya sungai yang di Madurejo itu, semuanya ya. Kenapa membuang sampah di sungai? Kenapa? Jangan mungkin, pastikan aja, tidak ada tempatnya. Dibakar bisa enggak? Nah, saya. Oke, mulai saat ini terjadinya banjir di kota-kota tidak serta-merta oleh hanya kerusakan faktor alam saja. Tetapi salah satu faktor utama adalah rusaknya alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ya, manusialah orang pertama yang merusak bumi ini. Oleh karena itu, saat ini kita harus berubah bagaimana agar lingkungan lebih baik lagi. Tentunya waktu sudah habis, kemudian kita nanti bisa istirahat sebentar. Tapi sebelum kita akhiri, coba yel-yelnya, tahu yel-yel enggak? Kalau saya bilang salam cinta bumi, salam cinta bumi, salam. Jawabannya adalah selamatkan bumi.
Coba ya. Salam cinta bumi. Selamatkan bumi. Salam cinta bumi. Selamatkan bumi. Salam cinta bumi. Selamatkan bumi. Terima kasih Lemah Teles, Pangeran Jengbalas. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, menjadi orang yang terbaik, dan kalian sudah bersaksi dan berjanji bahwa kalian akan mencatat sejarah bagaimana orang-orang yang hadir pada malam ini menjadi yang terbaik di MTS 4 Purworejo. Setuju? Terima kasih, Tuhan menyaksikan dan mudah-mudahan Tuhan mengabulkan apa yang kita harapkan. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha walina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.